yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro, yang kehadirannya sangat kita nanti-nantikan dengan nanti tausiah beliau yang mungkin sudah kita ketahui bersama lewat media sosial maupun televisi dan radio, yang sebentar lagi insya Allah akan kita ikuti bersama. Mudah-mudahan kehadiran Pak Kiai Anwar Zahid di tengah-tengah kita ini, di tengah guyuran hujan yang membawa rahmat ini, nantinya bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk diketahui bahwa Pak Anwar Zahid, beliau ini orangnya sangat sibuk. Saya yakin kita semua tahu. Informasi yang saya dapat, beliau ini untuk ceramah sampai dengan 2021 sebenarnya sudah penuh. Tetapi untuk Rumah Sakit Lafalet, alhamdulillah beliau menyempatkan untuk bisa bertemu dengan kita semua. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tiada kata yang lebih indah yang patut kita haturkan selain puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang kami hormati Direksi PT Nusantara 11 Medica, Direktur PT PN 11 beserta jajaran, Forbimda Kota Malang atau yang mewakili Forbimca sekitar Rumah Sakit Lafalet beserta jajaran, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, serta seluruh hadirin, wabil khusus karyawan-karyawati Rumah Sakit Lafalet yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Rumah Sakit Lafalet, kami sampaikan terima kasih atas perjuangan Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama hadir mengikuti acara Maulid Nabi yang sekaligus peringatan 1 abad Rumah Sakit Lafalet. Mudah-mudahan kegigihan kita untuk hadir di acara ini nantinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama Rumah Sakit Lafalet, kami sampaikan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini, sehingga di usia yang 1 abad ini Rumah Sakit Lafalet menjadi rumah sakit yang dicintai oleh kita semua, oleh masyarakat Kota Malang dan oleh masyarakat di Jawa Timur ini. Doa restunya mudah-mudahan Rumah Sakit Lafalet senantiasa bisa memberikan layanan terbaik dalam rangka untuk mewujudkan kesehatan masyarakat Malang pada khususnya dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara ini, walaupun di tengah guyuran hujan, tetapi tidak menyurutkan semangat dari Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti acara pada kesempatan sore hari ini. Akhirnya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami juga memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon kepada saudara-saudara kita yang baru saja hadir bisa langsung menuju ke Masjid Asy-Syifa ya. Silakan untuk menuju masjid supaya nanti tidak kehujanan di pinggir jalan. Mohon juga Bapak Ibu yang lain memberikan tempat apabila masih ada kursi yang sudah masih ada tempatnya. Silakan ke tempat di masjid. Bapak Ibu hadirin sekalian, saatnya kita akan menunggu tausiah beliau Kiai Haji Anwar Zahid. Sebelum itu mari kita membaca sholawat badar bersama-sama. Semoga sholawat ini bisa membawa kita semuanya nantinya akan mendapatkan pahala dan syafaat dari beliau. Silakan sholawat badarnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ala
semuanya akan mendengarkan tausiah dari Kiai Anwar Zahid. Saya bacakan kurikulum vitae-nya. Beliau adalah bernama lengkap Ahmad Anwar Zahid. Tempat tanggal lahir Bojonegoro 11 Maret 1974. Alamat Dusun Ketamon, Desa Simerjo, Kecamatan Kanor, Bojonegoro. Ya, pendidikan dari Pondok Pesantren Langitan Tuhan dan APTI Bungah Gresik. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau masih eksis sebagai pendakwah keliling kemana-mana dalam rangka untuk mengajak Bapak Ibu sekalian masuk surga bersama-sama. Mari kita dengarkan tausiah beliau dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kami persilahkan Bapak Kiai Anwar Zahid untuk berkenan memberikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين أما بعد سادات القرماء para alim, para kiai, ketua tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang bersama jajaran, para tamu undangan, para direktur, para direksi yang saya hormati, Kepala Rumah Sakit Lafalet Pak Dr. Haji Abdul Rahim bersama seluruh staf, karyawan, karyawati, rekan-rekan panitia, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku semuanya. Terlebih dahulu izinkan saya
untuk menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh, bahwa alhamdulillah Allah mengizinkan saya untuk datang ke rumah sakit Lavalette ini bukan sebagai pasien, dan itu sama sekali nggak pernah saya inginkan. Alhamdulillah kedatangan saya bersama dengan panjenengan semua dalam rangka acara yang sangat utama, menghormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus peringatan 1 abad rumah sakit Lavalette. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridhonya, barokah untuk kita semuanya. Berikutnya ini agak istimewa, bahwa rumah sakit mengadakan peringatan 1 abad, ada sholawatnya, ada pengajiannya. Ini sungguh luar biasa. Lavalette ini bukan hanya memprioritaskan kesehatan jasmani saja, tapi memang betul-betul memprioritaskan spiritualitas, memprioritaskan kesehatan rohani. Dengan semboyan memang sihah wa afiyah di Indonesia kan menjadi sehat wal afiyat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya saya bahagia, gembira, sekaligus bangga, walaupun kondisi hujan, tapi jamaah yang datang masih memenuhi halaman rumah sakit Lavalette ini. Saya tuh berpikir, mendatangi acara semacam ini kan gak wajib kan? Tapi jamaah semangatnya luar biasa, antusiasnya luar biasa. Padahal ini gak wajib. Terus saya berpikir, dah neo sing wajib koyo sholat subuh. Mesti lebih semangat lagi, ngerti nggih? Ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku, para jamaah yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Kalau kita bicara soal Islam di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, alhamdulillah. Tapi juga ada sedikit keprihatinan kalau dulu Rasulullah sudah memberikan satu statement, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Mula-mula di permulaannya Islam ini merupakan keterasingan. Apa ya istilahnya? Islam itu bermula dari keterasingan, sesuatu yang aneh. Rasulullah sendirian, Rasulullah kepencil di tengah-tengah komunitas masyarakat jahiliyah. Rasulullah cuma ditemenin sama Sayyidatuna Khadijah, istri tercinta, terus sahabat karibnya Abu Bakar Siddiq, sama menantunya Ali bin Abi Thalib. Kentir-kentir ya, kepencil, dianggap hal yang aneh, dianggap hal yang asing. Rasulullah merupakan cahaya di tengah kegelapan masyarakat. Kepencil. Islam itu dulu seperti itu. Bolone mboten kata,
koncone mek titik. Kanjeng Nabi cuma ditemani sama istrinya, sama Abu Bakar Siddiq, sama Sayyidina Ali, belum banyak pengikutnya. Awalnya Islam seperti itu, merupakan sesuatu yang langka, aneh, dianggap sebuah keterasingan. Dan Rasulullah sudah mendeteksi, nek bahasane saiki yo sudah meramal loh Rasulullah itu, bahwa pada suatu saat nanti Islam akan kembali aneh, kembali menjadi sesuatu yang asing. Kira-kira sekarang sudah asing lagi atau belum Islam itu? Seperti dulu, wa sayaudu ghariban kama bada. Islam akan kembali dianggap aneh, dianggap asing seperti permulaannya. Rasulullah sudah memprediksi seperti itu, sudah meramal seperti itu. Lah zaman sekarang ini sudah atau belum masa-masa di mana Islam itu dianggap asing seperti permulaannya dulu? Kalau secara lahiriah kayaknya belum ya. Mbok gak nyaut kok. Malah semakin syiar. Rumah sakit aja punya grup sholawat kok. Makin syiar. Di rumah sakit aja tiap Ahad pagi ada majelis taklimnya, istighosah di mana-mana, sholawatan di mana-mana. Bahkan sekarang takbir itu bukan cuma di masjid, di jalan-jalan itu takbir sekarang. Loh ya kan, kalau dulu takbir Allahu Akbar itu untuk sholat, sekarang bisa untuk demo. Kalau dilihat dari sini, kayaknya belum deh. Belum. Mengislam sekarang makin rame kok. Gitu? Makin rame sekarang. Tapi kalau dilihat dari segi nilai, contoh kejujuran, kok kayaknya sudah ya. Sekarang orang jujur itu dianggap sesuatu yang langka, sesuatu yang asing di tengah-tengah para pembohong dan para pendusta. Sekarang jadi pejabat itu kalau nggak korupsi, kayaknya sudah merupakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing, kepencil. Lagi piye tuh aku kok ora korupsi dhewe iki. Bolo-bolo do korupsi, sehingga Kota Malang DPRD nentek. Lah 45 kok kari nyiso papat. Iku ora mergo apa-apa, mergo wayah rap. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan dan apa yang harus kita teladani dari Rasulullah dalam konteks kekinian peradaban? Ini saja yang akan saya uraikan. Mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Tolong yang merasa nggak ikut ngundang nggak usah cerewet. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan dan apa yang harus kita teladani dalam konteks kekinian peradaban? Tentu nanti kita kaitkan dengan penyembuhan, karena ini di rumah sakit ada satu penyakit kronis yang diderita oleh masyarakat kita secara umum. Penyebabnya sama, sebabnya yang memang kuman. Jadi kuman-kuman ini lagi musim hujan ya. Hati-hati, kita itu rata-rata punya penyakit kudis, kurap, kutil, kusta. Ini gara-garanya ya kuman. Pertama penyakit namanya kudis, kurang disiplin. Yang kedua kurap, kurang rapi. Yang ketiga kutil, kurang teliti. Yang keempat kusta, rakus harta. Ini semua sebabnya adalah kuman, kurangnya iman. Ini bikin kata-kata kayak gini nggak gampang, makanya larang. Nah,
Kalau penyakit-penyakit medis nggak aku bicara itu ya diguyu wong tempatnya di rumah sakit toh. Ini penyakit yang pertama, penyakit kudis. Ini menghinggapi hampir semua pribadi umat Islam, kurang disiplin. Padahal Islam itu agama yang sangat memprioritaskan kedisiplinan. Islam itu agama disiplin. Syahadat itu disiplin akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu disiplin akidah, biar tidak lenya-lenye. Zaman boleh berganti, iman nggak boleh mati, masa boleh berubah, akidah jangan sampai goyah. La ilaha illallah berarti tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan ditaati kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Lucu di era seperti ini kok masih ada yang iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Lucu. Iyyaka na'budu wa paranormal nasta'in. Ini berarti akidahnya yang lenya-lenye. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Kita yakin sebagai penutup para nabi dan rasul. Setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak ada nabi lagi. Siapapun yang ngaku-ngaku sebagai nabi wajib kita tolak. Wah, gimana kalau jenggotnya panjang? Walaupun jenggotnya 750 meter. Walaupun sorbannya kayak Batman, tolak. Nah, kita ini udah belenger dengan orang-orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Emang masyarakat kita itu masyarakat latah. Masyarakat latah. Ada orang yang bikin aneh dianggap wali. Ngaku jadi nabi yo ada pengikutnya. Dulu di Malang kan ada tuh orang gendeng namanya Yusman Roy, mantan petinju. Punya ajaran sholat diterjemah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura. Malang, Bojonegoro nggak ada kayak gitu. Lalu saya ingatkan kembali, dulu ada yang ngaku jadi nabi, namanya Ahmad Musoddek, punya organisasi Al-Qiyadah Islamiyah. Dia profesinya guru olahraga. Nah, guru olahraga kok jadi nabi, umatnya jak pencolotan. Dia ngaku dapat wahyu itu di Bogor. Nah, aku yang mikir lah, lapo malaikat Jibril belakang tutup Bogor ngekei wahyu nang wong iku. Yang boleh malaikat Jibril atau sekalian katanya nang puncak. Tangkep sama polisi, di penjara 4 tahun. Habis itu ada lagi ngaku jadi nabi, namanya Suyuti, orang Bandung, tukang cukur. Aneh-aneh mulu ya ono pengikutnya. Ada lagi perempuan Lia Aminuddin bikin komunitas Eden, ngaku jadi malaikat Jibril. Jadi seibu malaikat Jibril menstruasi. Jadi ya resah, meresahkan, sesat, menyesatkan, tangkap sama polisi, di penjara sampai sekarang belum keluar. Jadi prestasi yang buat polisi Indonesia, bukan cuma teroris yang bisa ditangkap, malaikat Jibril pun bisa ditangkap. Selamat komandan ya, malaikat Jibril ditangkap. Sama domain, muga-muga dilungkas yang ketangkep malaikat Israel. Aman. Ya Allah. Nah, yang paling lucu dan gregetno itu di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat itu agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya bernama Tugimin. Nabi kok jenenge Tugimin. Tugimin dari kiai gak sangar blas. Nabi kok Tugimin. Dari kiai lo jeneng Tugimin juga gak sangar. Misalnya suruh ngisi ceramah sama MC di Siano. Jamaah sekalian, di bawah acara yang kita nantikan bersama, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Shahibul Fadilah was Sa'adah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tugimin. Sekali enak plus. Yang sholawatannya malah kacau.
Ini kan enak lah salawatan. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Lah yang tadi, ya Habibi ya tugil min. Kacau. Syahadat, jadi syahadat itu disiplin akidah ya. Terus yang kedua sholat. Sholat itu disiplin waktu. Begitu masuk waktunya, azan cepet sholat, azan cepet sholat. As-sholatu fi awali waktiha, itu termasuk afdalul a'mal, amal yang paling utama. Mengajarkan kita disiplin waktu. Ayo coba. Zakat itu disiplin sosial, disiplin berbagi, disiplin harta. Puasa itu mengajarkan kita tentang disiplin kesehatan, disiplin makan dan minum. Maka ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis, ternyata penyembuhannya pakai apa? Puasa. Loh, ini Rasulullah yang bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, maka pasti kalian akan sehat. Halo? Makanya wong sing gering-gering ini ketara gak tau poso. Rasulullah yang bersabda seperti ini. Lah cuma ini puasa bukan sekedar menahan makan dan minum saja. Puasa itu pengertiannya luas, karena puasa itu bermakna al-imsak, artinya mengempet. Secara dohiriah saja, urusan makan minum diatur, punya sendiri, halal, tapi nggak boleh sembarangan. Kalau belum waktunya, nggak boleh. Soto boleh dimakan, tapi harus nunggu maghrib. Semangat dong. Sate boleh dimakan, tapi harus nunggu maghrib. Gitu. Bakso boleh, tapi harus nunggu gitu. Es campur boleh, tapi harus nunggu maghrib. Bojone dhewe boleh, tapi harus nunggu raweh. Boleh kesusu. Yo traweh sih. Mosok begitu dung ayo ya ayo. Haji itu mengajarkan disiplin hati. Loh, ini Islam itu ajaran disiplin, tapi kita banyak yang kena penyakit kudis, kurang disiplin. Yang kedua kurang rapi. Jujur ya, harus jujur kita. Soal kerapian kita kalah dengan saudara-saudara kita yang beragama lain. Rata-rata ya, masjid sama gereja itu penataannya lebih bagus gereja, lebih rapi gereja. Maaf, nggak boleh tersinggung. Ini fakta soalnya. Nah, iya, ya ironik banget. Orang Islam itu kadang-kadang kalau sakit harus berobat ke rumah sakit yang bukan punya orang Islam. Ironi loh. Loh, kita punya rumah sakit Islam, tapi kadang-kadang berubah fungsi dari rumah Islam sakit. Makanya bene. Kita punya TPQ, TPA, madrasah diniyah, tapi bandingkan dengan pendidikan-pendidikan punya saudara kita yang beragama lain, jauh tertinggal. TPQ, TPA, madrasah diniyah itu banyak yang bernasib la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena nggak ada biaya. Ketiga, penyakitnya apa? Kutil, kurang teliti. Saking kurang telitinya kita, banyak punya kita yang direbut sama orang lain. Kita yang punya, tapi yang merebut orang lain. Mohon maaf ya, negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, negara dengan prosentasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia, itu kan Islam, Indonesia, betul? Indonesia ini negara Islam terbesar, Indonesia. Maka harusnya Indonesia ini harusnya yang paling pinter dong. Wong kitab suci yang paling banyak bicara tentang ilmu pengetahuan itu kitab sucinya umat Islam, Al-Quran. 879 ayat Al-Quran itu bicara tentang ilmu pengetahuan. Al-Quran milik umat Islam.
Negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia ini, Indonesia. Jepang itu agamanya Shinto, punya kitab suci namanya Nihongi Inishi. Wis percaya wae, tak bujui yo gak kira ngerti sampean. Satu pun nggak ada yang bicara tentang ilmu. Jadi kitab suci orang Jepang yang agamanya Shinto itu namanya Nihongi Inishi. Satu pun nggak ada bicara tentang ilmu. Tapi kenapa orang Jepang kok pinter-pinter? Ayo coba, sing jejer untuk kono motor itu, lah Jepang kabeh. Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Honda Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, Soto, Lamongan, Wingko, Babat, Jenang, Kudus, Gudeg, Jogja, Pecel, Madiun. Jadi umatan badokan lillahi ta'ala. Sorry ya, kita punya an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Ayat Qur'annya yang jelas, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang mau bertaubat, orang-orang yang mau bersuci, mensucikan diri zahiran wa batinan, dicintai sama Allah. Tapi coba, kota di dunia ini yang berpredikat sebagai kota terbersih di dunia mana? Tokyo, kota terbersih di dunia. Coba, yang paling kumuh langganan banjir coba ngomong Bojonegoro. Makasih. Ya kita punya ar-rashi wal murtashi finnar, sahih hadisnya. Yang nyuap sama yang disuap itu sama-sama neraka. Tapi negara yang paling bebas dari korupsi mana? Tiongkok, Cina. Karena berani korupsi, berani mati. Koruptor disediakan peti mati. Sekali korupsi masuk peti mati. Guys, gak usah bahas negaranya awak dewe. Mereka nggak punya ar-rashi wal murtashi finnar, itu nggak punya. Negara yang paling aman dari tindak pidana, kriminal, kejahatan, pencurian, maling, macam-macam itu dulu kena Selandia Baru, sekarang Belanda. Belanda ranking 1, 2 Selandia Baru. Hampir nggak ada maling di sana. Aman dari pencurian. Maka di Belanda itu ada 5 penjara yang dijual karena nggak ada penghuni. 26 penjara disewakan ke negara tetangga yang menjadi gudangnya bajingan. Saya itu ada temen, dia lagi ke Belanda itu, pas naik kereta dari stasiun, ya mesti masuk nomor sepur ke kuburan. Cek 2 jam sampai lokasi. Begitu turun dia mau nelpon, subhanallah, tas, dompet, HP ketinggalan di stasiun. Padahal di sini penting, paspor, surat-surat lengkap semuanya di situ. Balik dia 2 jam sampai lokasi, utuh masih berada di tempat, sama sekali nggak bergeser. Malah ada tulisannya, kalau dalam bahasa kita, siapa yang merasa punya barang ini harap diambil. Insya Allah. Coba ini dong, ini gardu pojokan kono itu. Masya Allah. Nah ini ada pertanyaan yang saya yakin semuanya pasti bisa menjawab, dan jawabannya pasti sama. Kalau negara yang paling aman dari kriminal, kejahatan, pencurian itu Belanda. Sekarang ada pertanyaan, semuanya jawab, dan saya yakin jawabannya sama, semua tahu jawabannya. Di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Tempat. Padahal masjid itu rumah Allah, Allah maha melihat. Yang boleh nyolong sandal guyu. Itu orang kalau kurang teliti, itu malah Masya Allah, ya
bukan hanya rugi, malu. Ini dengerin apa enggak tuh ini? Didengerin apa enggak tuh? Maka kita harus betul-betul teliti loh ya. Orang itu kalau nggak teliti, kecewa, rugi, malu. Ada kisah ya, sebelum kita lanjut, ada kisah bukti kalau orang nggak teliti itu pasti malu, kecewa, rugi. Ini ceritanya gini. Satu hari terjadi kecelakaan di jalan raya. Benturannya sangat keras. Bres. Benturan bu, masuk benturan kok curut ngono. Ini kok benturanmu ambek bojomu. Kecelakaan dah, benturannya keras. Bres. Korban jatuh berlumuran darah. Ramai masyarakat sekitar pada ngerumunin, wah ditopong nggak pirang-pirang, ramai. Nah, ada seorang wartawan ingin mengabadikan peristiwa itu, dia ingin mengambil foto dari dekat, tapi nggak bisa dikerumunin banyak orang. Akhirnya wartawan ini punya akal, dia teriak-teriak, minggir, tolong kasih jalan aku. Yang lain nanya, kamu emangnya siapa minta dikasih jalan pakai minggir-minggirin? Saya bapaknya korban. Begitu dia ngaku bapaknya korban, yang lain pada minggir. Ini ada bapaknya korban datang. Begitu wartawan itu sampai di dekat korban, dia gemeter dan pucat karena ternyata yang ketubruk adalah kire. Wis kadung aku dadi bapake korban. Padahal yang jadi korban kire. Berarti statusnya dia kan asuh. Makanya teliti dulu. Jangan buru-buru ngaku-ngaku kalau belum kenal. Kalau belum betul-betul kenal beneran. Ojo gampang-gampang ngakoni. Oh, 6 bulan ini noleh. Cina rumah sakitnya seheran nang ambulan. Ini masyarakat kita ini model latah ini. Rumah sakit di padahal yang bone ambulan. Ya nang piu nang mulai. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang terparah itu namanya penyakit kusta, rakus harta. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, terlalu cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan, pangkal dari semua kejahatan. Nah, penyakit-penyakit itu yang kudis, yang kurap, yang kutil, yang kusta, itu penyebabnya adalah kuman, kurangnya iman. Maka alhamdulillah saya dengar informasi kalau tiap minggu walaupun baru seminggu sekali, alhamdulillah di Masjid Asy-Syifa diadakan majelis taklim. Alhamdulillah. Ini dokter-dokternya juga ikut ngaji semua. Wes kata terus no, Bapak Rasul nggak mesum. Para jemaah rahimakumullah, kembali kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Satu, karena Rasulullah itu manusia dan kita umatnya juga manusia. Maka kalau manusia meneladani manusia, ini nyambung pas. Ibarat kucing nyontoh kucing, nyambung. Nah kalau kucing suruh nyontoh ayam, itu nggak nyambung namanya. Tapi kucing makanlah kayak ayam. Akhirnya kucing melihat ayam makan, cuk. Lah ayam duwe cucuk. Nah kucing gak duwe, akhirnya mangan nyontoh ayam, cuk. Yo bundas kabeh cangkeme. Nah, jadi ini menyangkut predisposition ya. Ini secara kurikulum desain 100% Rasulullah itu manusia. Gesturnya, posturnya, organ tubuhnya manusia. Maka kalau kita manusia dikasih contoh manusia, nyambung namanya. Rasulullah manusia, bukan jin, bukan malaikat. Sampean misalnya disuruh nyontoh Superman, bingung karena Superman itu bukan manusia. Superman terbang sama nggak iso, paling soalnya terbang ngono itu.
Lagian Superman itu ya gak waras. Tengkatokan kok digonong jopo. Celana dalam dipakai di luar itu Superman gak waras. Misalnya kita manusia disuruh mencontoh jin, ya bingung. Kita disuruh mencontoh malaikat, nggak bisa. Malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Nah, kita perlu makan, perlu minum, perlu tidur. Malaikat itu ada duit sama sekali nggak kepingin. Malaikat itu lihat perempuan cantik sama sekali nggak sengkring-sengkring, nggak kerenyeng-kerenyeng. Nah kita, makanya saya sampaikan sholat jamaah itu makmumnya manusia, imamnya manusia. Pas. Kalau imamnya malaikat Jibril ya remek sampean. Rakaat pertama habis Fatihah yang dibaca Quran khatam. Rakaat kedua habis Fatihah Quran khatam. Remek. Kan malaikat nggak ada kata capek, malaikat nggak kenal lelah. Nah, saya ini bukan malaikat, jadi ya capek kalau kelamaan. Nah, makanya ceramah kayak gini kan jamaahnya manusia, yang dengerin manusia, yang kasih ceramah manusia. Misalnya yang kasih ceramah ini malaikat Israel, bubar. Ya kalau malaikat sih ya nggak perlu minum, nggak perlu makan. Malaikat nggak makan, nggak minum, ya nggak perlu nyangoni. Malaikat nggak perlu duit. Saya ini bukan malaikat, jadi nggak perlu. Rasulullah itu ya makan, ya minum, ya tidur, ya sakit, iya, karena manusia. Halo? Sebagai manusia Rasulullah tidur, kita juga tidur, cuma beda tidurnya. Ini maksudnya makalah Muhammadun basyarun lakin la kal basyar. Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Bal huwa kal yaqut bainal hajar. Muhammad itu adalah mutiara berlian yang terletak di antara bebatuan. Sama-sama tidur, tapi tidurnya beda. Kalau Rasulullah yang tidur cuma mata saja, hati tetap terjaga. Ada apa aja ngerti, denger. Nah kalau kita sekalinya tidur, bleksek total. Mana bledek kayak gak kerungu. Rasulullah kalau mau tidur pasti kondisinya suci dari hadas. Kalau kita kan kepet-kepet ya turun. Rasulullah kalau mau tidur itu zikir doa, zikir doa, zikir doa sampai tidur. Kita kan enggak tidur ngeloni HP. Rasulullah kalau tidur wah adabnya luar biasa. Posisinya miring ke kanan hadap kiblat, sekujur tubuh hadap kiblat, miring kanan. Jadi kalau di sini kepala di utara, kaki di selatan, miring ke kanan berarti hadapnya kiblat. Ini telapak tangan yang kanan dijadiin bantal, pipi kanan, telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri. Mulai berangkat sampai bangun kayak gitu Rasulullah posisi tidurnya. Kita bisa berangkatnya, mapane iso ngatur posisi ngono. Tapi tangi terus malam bingung gak karu-karu. Tengah-tengah tidur kadang-kadang tangan iso munggah Gunung Bromo, iso tekan Gunung Kelut, kadang belakrak tekan hutan Jawa Tengah. Itu kita sebagai manusia. Rasulullah makan, sama kita manusia juga makan, tapi beda. Rasulullah itu sebelum benar-benar lapar nggak akan makan. Kalau kita belum lapar sudah. Rasulullah kalau makan itu belum kenyang sudah berhenti. Kalau kita meskipun sudah kenyang nggak berhenti. Rasulullah kalau makan itu sedikit dan sedikit. Kalau kita sedikit makan. Jadi Rasulullah itu kalau makan cuma sedikit dan makannya beliau tuh sedikit gitu. Sehingga disimbolkan beliau kalau makan pakai tangan kanan pakai jari 3. Ini yang harus kita contoh adalah sedikit-sedikitnya itu loh, nggak harus 3 jarinya. Nah, Rasulullah makan pakai 3 jari, yang dimakan kurma, roti, enak. Sampean mangan soto, gedriji telung, kapan mari ini? Artinya sedikit itu loh Bu, sejelek-jeleknya makan itu pakai jari 10. Kemaruk itu. Maka ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah resepnya agar manusia itu hidupnya selalu sehat? Rasulullah itu resep sehatnya kalau soal makanan itu
Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Itu resepnya Rasulullah. Jadi jangan makan sebelum benar-benar lapar, dan berhentilah makan sebelum kenyang. Makanya Kanjeng Nabi sok wehat, Kanjeng Nabi sok wehat, sehat, tubuhnya atletis, kekar, tegap, gagah. Yang harus kita contoh itu sehatnya, bukan posturnya. Nah, kalau sampean mau mencontoh postur tubuh Rasulullah, gak kira iso. Rasulullah itu gagah, perkasa, tegap. Nawakmu sayek-sayek. Makanya mencontoh Rasulullah itu kepribadiannya, akhlaknya, bukan bentuk tubuhnya, bukan pakaiannya, enggak, tapi akhlaknya. Ya nanti kalau waktunya cukup diterangin. Kemudian Allah menengok orang nyumbang. Rasulullah kalau mau makan pasti berdoa, pasti itu. Kalau kita kan enggak, pemane panganan enak, ono kayak wes blab 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 ngono. Sebagai manusia, Rasulullah itu ya keringetan kayak kita punya keringet, tapi beda. Keringet Rasulullah itu harum, wangi. Di zaman dimana belum ada parfum, keringat Rasulullah wangi. Jalan itu habis dilewati Rasulullah ketara. Jadi menengok kalau rumah rewel, orang itu pasti bisa menengeri dan meniteni. Nah, ini pasti Rasulullah habis lewat jalan sini. Dari mana? Bau aroma harumnya khas Rasulullah. Jadi sama-sama keringetan, sama, tapi beda. Keringat Rasulullah wangi, keringatmu podo karo keringatku. Nah ya, sebagai manusia, Rasulullah juga kencing. Memang manusia, kita manusia juga kencing, tapi kencingnya beda. Rasulullah kalau kencing sama sekali nggak berbau, dan begitu kencingnya keluar, langsung lenyap di telan alam. Lenyap, nggak berbau, nggak berbekas. Uyuhmu, sekatun, yes, berkubuk, nepes ini standar internasional. Pesing fitini wa dunya wal akhirah. Rasulullah juga berludah kayak kita punya ludah, tapi beda. Ludahnya Rasulullah itu obat. Masih ingat kan peristiwa hijrah ketika Rasulullah sembunyi di gua bersama Abu Bakar Siddiq, capek, lelah, Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika Rasulullah lagi istirahat tertidur itu, dari salah satu lubang di dalam gua ada kepala ular yang beruntuk-untuk gitu, berbetunduk. Abu Bakar mikir, gawat ini, Rasulullah lagi istirahat, kalau sampai ini ular keluar menggigit Rasulullah, bahaya ini nanti. Langsung refleks, itu lubang ditutup pakai tangan Abu Bakar Siddiq. Lah ular pengen keluar ya lubang ditutup, ya nyatek, gigit ya cetek, langsung ya cetek. Masa nyokot nyek. Ini tangan Abu Bakar Siddiq langsung bengkak, membiru, racun menjalar, sakit luar biasa. Karena yang gigit di ularnya besar banget, tuh gede, ulo Arab ini. Ulo Arab kan seje karo ulo. Ulo Malang cuwili ungkil. Iki ulo Arab gede. Wes kok. Bengkak. Yang menahan sakit ini Abu Bakar gemeter, keringat dingin bercucuran. Nah, keringatnya Abu Bakar ini ada yang netes ke wajah Rasulullah. Terbangun Rasulullah, dipandang sahabatnya pucat, gemeter, ditanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kamu sakit ya? Enggak. Saking nggak mau ganggu Rasulullah, nggak mau menyusahkan Rasulullah. Kamu sakit? Enggak. Kamu berat ninggalin Mekah? Enggak. Kamu malas ke Medina? Enggak.
Kamu takut sama orang-orang kafir? Enggak. Kok pucet, kok gemeter? Ya akhirnya ditunjukin. Coba dulu. Dipegang tangan itu sama Rasulullah, cek terus diludahi, sembuh seketika. Idune Kanjeng Nabi. Idumu. Ya sama iduku. Salah naruh bisa panjang urusannya. Kalau ludah kita salah naruh panjang urusannya. Temen, taruh coba ludahmu di hadapan orang, nong ngarepe satpam, diantemi satpam. Lo temen, itu kalau kita mohon maaf banget ya, maaf banget. Jadi sama manusianya tapi beda. Kedua, ini yang penting, Rasulullah itu pribadi yang sempurna kebaikannya, lengkap, komplit, komprehensif, multi talenta, multi dimensi. Siapapun bisa mencontoh Rasulullah. Saya guru, Rasulullah juga guru. Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus untuk menjadi guru, guru bangsa, guru dunia. Saya dagang, Rasulullah juga dagang. Umur 9 tahun sudah berdagang ke luar negeri Rasulullah itu. Umur 9 tahun udah ikut dagang sampai ke negara Syam, Syria. Berdagang Rasulullah. Saya militer, tentara, polisi. Rasulullah militer, Rasulullah jenderal, mimpin perang. Rasulullah mimpin tentara di medan perang, jenderal. Saya politisi, Rasulullah politisi handal. Saya pejabat, Rasulullah kepala negara. Saya tukang dakwah, Rasulullah dakwah kemana-mana. Siapapun bisa mencontoh Rasulullah. Saya cuma buruh, buruh kok cuma, Rasulullah juga buruh. Kok kerja keras Rasulullah itu, masih kecil aja udah buruh, menggembala kambingnya orang, ya orang kaya, dengan upah sekian. Makanya ditempa dengan kehidupan yang sengsara Rasulullah itu. Lahir sudah tidak melihat wajah ayahnya. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Ikut kakek, ikut paman, melompat kabeh. Makanya orang-orang sukses itu rata-rata anak yang melarat. Lha sing saiki dadi direktur utama, dadi direksi, ku berangkate teko anake wong melarat. Loh, bener. Tokoh-tokoh besar itu rata-rata anake wong melarat. Kiai-kiai alim, iku rata-rata anake wong gak duwe. Lah sing enak lah keturunan itu sing enak karine rusno. Nek berangkate mesti teko wong gak duwe. Mungkinmu kaya gak percaya tak omong. Nah sebaliknya anak yang nakal-nakal itu rata-rata lah anak yang sugih-sugih. Coba sing kena narkoba anak yang sugih, anak yang melarat lah kuat tuku. Anak yang merokoti obat nyamuk. Nah, coba yang ikut geng-geng motor ya rata-rata anak orang kaya. Nah, anak yang melarat katanya gaya geng geledekan kan? Diomongin loh. Gini loh maksud saya, orang itu kalau ditempa dengan kehidupan yang sengsara, dengan penderitaan, nanti remajanya nggak cengeng, dewasanya menjadi manusia yang tangguh. Tapi kalau nggak biasa ditempuh dengan penderitaan, ini manja, nggak mungkin jadi orang hebat. Betul. Segini ya, saya ini santri, sudah kulino soro, umpamanya ini santri ini pondok, saya biasa makan kangkung, terong, iwak asin, biasa. Makanya sekarang misalnya saya bertamu ke rumah panjenengan, terus dikasih kangkung, terong, iwak asin, gak kaget, iku wis pangananku. Tapi umpama tidak nang restoran terus ditukono sate, aku yang nambah. Jadi wong iku lek kulino soro, ngalami urip soro gak kaget, ngalami urip enak gak sombong. Tapi wong iku nek kulinoe enak, iso ae cuma urip enak tok. Begitu ngalami urip soro, kaget, stres.
mesti stres. Mulane mending jadi mantan orang melarat ya, mantan orang miskin jadi kaya daripada mantan orang kaya jatuh miskin. Mesti stres. Mending mantan bawahan naik pangkat jadi kepala rumah sakit atau jadi direktur utama daripada mantan direktur utama mudun jadi satpam. Mending mantan ketua RT naik pangkat jadi wali kota, jadi bupati daripada mari jadi bupati terus jadi ketua RT. Mesti stres, mesti langsung mesti. Lah biasanya kemana-mana dikawal, dimanja, kacamata digawakno, map digawakno, tas digawakno, kacamata digawakno. Makanya aku ngarani wong iki ndak dhuwur pangkate ndak keple. Yang gawa kacamata ya ora kuat tok. Gawa tas ini ora kuat. Kekuatan sing kere-kere ini kuat. Sok wehat. Loh, coba wong sing gak kulino soro ya, kulinoe mangane enak-enakan, kayak ono kangkung melembung. Loh bener. Saya ini santri kulino soro turunin godaan pondok. Nek dari segi kesehatan wis gak standar blas. Itu turun nang ubin nang gone tekel nang keramik tanpa tikar, gak ada lemek, gak ada bantal. Biasa wis kanginan nang bengi kadang ya kodanan barang. Biasa. Makanya saiki aku misalnya ngomong turun ning masjid, iso. Terus diturunno di ngene hotel, ya tanah. Coba saya orang yang kulinane turu di hotel bintang 5, terus spring bed mentur-mentur ndut-ndut. Kon turu ning gone masjid encok langsung. Loh, bener. Makanya saya sering sampaikan ke anak itu jangan terlalu dimanja. Anak yang hidupnya dari fasilitas jauh berbeda dengan anak yang hidupnya dari realitas. Orang tua sekarang itu punya prinsip yang jahat menurut saya. Cukup saya yang menderita, asal anak saya jangan. Saya kerja keras banting tulang untuk siapa kalau nggak untuk anak. Kalau seperti itu prinsip orang tua, demi Allah anak nggak akan bisa lebih hebat daripada orang tuanya. Anak sekarang itu anak sekarang itu hidupnya dari fasilitas. Wong tuane yang salah, anak dipadano karo pitik horen. Diproteksi, diisolasi, diimunisasi, langsung tinggal konsumsi. Yo gemuk, bersih, gede kalau di dalam kandang. Coba begitu ada hujan lebat, angin, kandangnya morat marit jebol. Ayamnya lola, telat, melayu tabrakan sak kancane sengkleh selunya. Bener. Tibong golengin tingklang tikluk tikluk tikluk. Bandingkan dengan ayam kampung yang agak diumbar-umbar dikit nih. Wah, ayam kampungnya lagi di jalan ketubruk sepeda ontel. Kelepek sepeda lewat, tangi jerantal melayu sepeda diuber. Coba anak itu lalu dimanja, masya Allah, kena angin malam langsung mengi. Tapi nek arek kulino soro, kodanan kaya ngono iku menggeles. Ini contohnya kan lho. Wis kulino soro. Malah gak pati sehat. Makanya ya para dokter ya, pasien itu jangan terlalu dimanja, malah gak waras-waras. Penyembuhan pertama itu dari dalam. Betul itu, dari hati penyembuhan pertama. Lu sampean teh obat sapirang-pirang obat sing kualitas tertinggi, tapi nek atine gak sampean warasno dhisik, sulit penyembuhannya. Maka lho sing melarat ngaku lho, betul. Kadang-kadang perawat ya, jadi perawat yang masuk ya nanggone pasien gak gelem guyu mecu. Gantiin
bus ini. Aja polah-polah. Loro pengen cepet waras nurut. Membetut itu ngene gak ana pasien cepet mati ini. Makanya moto dari rumah sakit Lafal itu kan smile pertama. Kan smile, senyum. Lu senyum ini sedekah. Kalau ingin diampuni dosa, nggak harus istighfar, nggak harus astagfirullahaladzim. Enggak, smile. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah. Apalagi senyum kepada pasien, senyum kepada orang yang lagi sakit. Wah, itu sedekah, ganjarannya tumpuk-tumpuk double itu. Bener itu. Makanya Mbak Kepala pasien loh, ada loh terapi senyum itu. Dibilangin kok perawat sih gak iso guyu pecat. Orang kalau murah senyum itu tanda ahli surga. Rasulullah kalau waktu ditanya, ya Rasulullah, apakah tanda ahli surga itu? Simpel jawaban Rasulullah, wajhun malihun. Wajahnya cerah, senyumnya indah, itu tanda ahli surga. Makanya malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan selalu senyum. Penduduk surga itu senyum semua, bahagia. Sebaliknya penjaga neraka, malaikat Malik itu nggak pernah senyum. Seumur hidup mulai diciptakan Allah sampai kiamat senyumnya cuma sekali malaikat Malik waktu papasan sama Rasulullah pas Isra Mi'raj. Itu pun gak lama, cuma setengah detik menutup. Mulane ono penduduk neraka itu yuk nyaprut semua, bertutut semua. Makanya lek ono wong nang nyaprut bertutut terus mambu neraka. Bener. Jadi sampean ketemu mau kemana Mbak? Mau ke pasar. Wajah ini di setel sing style, smile. Dosa-dosa berguguran diampuni Allah. Gitu loh. Gak harus istighfar. Mau kemana Mbak? Ingin diampuni dosa. Mau kemana Mbak? Astagfirullah. Mau ke pasar. Sumeh tok ajer wis disepuro dosane karo Gusti Allah. Enak. Dan ingat ya, jangan pernah menyakitkan, apalagi menyakitkan orang yang kondisinya lemah, orang miskin, orang sakit. Wah, mesti kualat banget. Kadang mentang-mentang jadi orang kaya, ditanya baik-baik loh sama yang miskin. Bu, saking pundi? Jawabnya ketos, ketamburi. Badhe tindak pundi, Bu? Kate mengarep. Coba, ini juga punya perasaan. Oh injih, terus ibu saking wingking badhe ten ngajeng. Kapan nggih ibu pejahe? Apa dikira kalau orang kecil itu malah mandi dongan kok? Nah terus, yo. Jadi iya ya, ini betapa Rasulullah jadi hebat ya karena ditempa dengan penderitaan. Misalnya saya nggak jadi apa-apa, saya cuma kepala keluarga. Rasulullah juga kepala keluarga. Rasulullah punya istri, punya anak. Maka kalau ingin membina keluarga yang bahagia, contohlah keluarga Rasulullah. Paham ya? Misalnya membina keluarga bahagia mencontoh Nabi Isa, nggak bisa. Nabi Isa kan nggak nikah, udah keburu diangkat ke langit, nggak sempet nikah. Lah mau mencontoh Nabi Isa dalam membina keluarga bahagia, nggak iso. Nabi Isa nggak nikah. Maka ada yang ngaku jadi pengikutnya Nabi Isa, mengira bahwa nggak nikah itu ajaran Nabi Isa. Akhirnya dia ikut-ikutan nggak nikah. Ini kalau menurut saya mubazir. Yang mubazir dong. Masa dikasih alat tuh cuma dikenguyuh tok. Ya panas bro. Jujur ya, jujur.
Saya ya, misalnya syarat untuk menjadi kiai itu nggak boleh nikah, saya pilih berhenti. Gak jadi kiai gak paten loh. Mungkin do kene pengen nambah kok. Kalau nikah jadi. Nah, yang ketiga, kenapa Rasulullah dijadikan teladan ini? Maaf ya, tak campur-campur materi ini karena tadi terganggu hujan terus sekarang baru mulai agak reda. Satu, karena Rasulullah itu manusia. Yang kedua, karena Rasulullah itu pribadi yang komplit lengkap. Tiga, karena Rasulullah itu ucapannya adalah perbuatannya, perkataannya adalah tindakannya, lesannya adalah hatinya. Dalam bahasa sederhana, satunya kata dan perbuatan. Itu Rasulullah. Apa yang disampaikan dilakukan, apa yang diucapkan dikerjakan. Sampai Rasulullah bersabda, ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah orang yang pertama kali mengerjakan apa-apa yang aku perintahkan pada kalian. Ini Rasulullah. Kalau kita kan enggak. Kita tuh terlalu sering ada dusta di antara kita. Kan kita sering, lain di bibir, lain di sering kita itu. Rasulullah enggak. Rasulullah memerintahkan sedekah. Rasulullah orang yang paling ahli bersedekah. Bahkan Rasulullah itu nggak pernah ada duit nginep di rumahnya. Nggak pernah ada. Nggak pernah punya duit nginep. Sebelum matahari terbenam, seluruh duit sudah disedekahkan. Itu Rasulullah. Jadi pernah habis sholat jamaah asar, terus ngaji bareng para sahabat. Di tengah-tengah ngaji itu Rasulullah mohon pamit, izin sebentar, aku tak pulang sebentar, ada sesuatu. Gak lama Rasulullah balik, ditanya sama para sahabat, emang ada apa ya Rasulullah? Aku tadi lupa, di bawah bantal tempat tidurku itu masih ada duit 2 dirham yang belum aku sedekahkan. Aku takut keburu matahari terbenam, aku masih ada duit yang belum aku sedekahkan. Ya Allah, Rasulullah seperti itu. Jadi mau tidur kok masih punya duit, itu nggak bisa tidur Rasulullah. Keingat terus, ya Allah, aku kok masih punya duit yang belum aku sedekahkan. Kayak iso turu. Podo ya karo dokter-dokter rumah sakit gini. Masya Allah. Ya kalau Rasulullah memerintahkan tahajud tiap malam kalau ingin derajatmu mulia, dicintai Allah, selamat dunia akhirat, Rasulullah mewajibkan dirinya sendiri untuk qiyamul lail, untuk tahajud. Maka tahajud bagi Rasulullah hukumnya wajib untuk diri beliau sendiri. Kalau kita kan enggak. Wah, sing tukang ceramah. Saudara-saudara, kalau ingin mulia derajatnya dunia akhirat, istiqomahlah kerjakan tahajud setiap malam. Yang ceramah sendiri nggak pernah tahajud. Guyumu kok kayak sempurna ngono. Saudara-saudara, ojo seneng ngrasani dosa gede. Al-Quran ngancam, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wong ngrasani dosane padha karo makan bangkai saudaranya sing digunjing, sing dirasani. Andaikan orang itu ngerti dosanya ngerasani, suruh milih ngerasani sekali saja, cepet gitu, sama berdiri mematung gak pola gak obah suwene 70 tahun. Dia lebih memilih berdiri mematung gak pola gak obah suwene 70 tahun daripada ngerasani sekali. Saking gedene dosa. Besok di akhirat siksanya pedih. Ning donya wong sing seneng ngrasani uripe mesti soro. Contone tanggoku dhewe lho malah ngrasani tanggane. Makanya kiai yang tukang ceramah itu masuk surganya malah susah. Bener, malah susah. Kenapa? Penyakitnya tukang ceramah itu males ngelakoni isi ceramahnya. Bener, tak
sampaikan biar nggak ada yang ikut-ikutan ceramah. Mintai pasaran. Enggak, maksudnya pas Isra Mi'raj itu Rasulullah kan diperlihatkan ada sekelompok kaum tuqradu alsinatuhum bitiradin minan nar. Lesannya itu diguntingi sendiri pakai gunting dari neraka. Guntingi berdarah-darah habis, akhirnya tumbuh lagi, diguntingi lagi berdarah-darah habis, tumbuh lagi, begitu terus menerus. Rasulullah nanya ke malaikat Jibril, manhum ya Jibril, mereka itu siapa wahai Jibril? Apa jawab malaikat Jibril? Khutbaul fitnah. Mereka adalah tukang-tukang khutbah, tukang-tukang pidato, tukang-tukang ceramah yang suka menebar fitnah, menebar kebencian, yang gak mau mengerjakan apa isi ceramahnya. Neraka tukang ceramah. Makanya sampean-sampean itu kalau ngundang kiai suruh ceramah terus disangoni, itu bukan transportasi, bukan uang transport, bukan bisyarah, itu uang kompensasi masuk neraka. Makanya kudu senaka. Kompensasi masuk neraka loh, wis diwaneni. Kompensasi ini titik yang rugi bro. Rasulullah itu satunya kata dan perbuatan. Nah sekarang apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Pertama, ibadahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah kalau ingin tahu siapa manusia yang paling bersih hatinya, jawabnya adalah Rasulullah. Kalau ingin tahu siapa manusia yang paling mulia akhlaknya, jawabnya adalah Rasulullah. Kalau ingin tahu siapa manusia yang sama sekali nggak punya dosa, jawabnya adalah Rasulullah. Sama sekali nggak punya dosa, udah dijamin surga. Tapi bagaimana ibadah Rasulullah? Kalau sholat malam, saking lamanya berdiri, saking lamanya sujud, sampai kedua kaki beliau bengkak-bengkak. Leh sholat itu loh, saking suwin sikile abuh. Aku yang ngerti ini ya ono sing sikile abuh, asam urat. Kenapa Rasulullah kok sebegitunya? Padahal udah nggak punya dosa, udah dijamin ke surga. Ah, yang mau sampean, dosamu nek dijamin gak duwe dosa, dijamin swarga. Wis gak kira gelem ibadah. Rasulullah kok sampai segitunya? Kenapa? Karena Rasulullah merasa sebagai hamba Allah yang sangat lemah dan sangat membutuhkan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pelajaran berharga buat kita bahwa kita ini makhluk yang bernama manusia. Sesungguhnya kita itu nggak bisa apa, nggak punya apa. Dan semangat, sing melu nyaut tak dongakno telung dino maneh rezekine lancar. Semangat ini rezeki. Yo wis ngono sing gak melu nyaut mati dhisik. Semangat ya. Manusia ini aslinya nggak bisa apa, karena semuanya kekuasaan Allah, semuanya atas kuasa Allah. Manusia ini sesungguhnya nggak punya apa, karena semuanya milik Allah. Saya perjelas ya, menungso ki asline gak iso opo-opo, nggak punya daya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Semuanya atas kuasa Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk menjalankan ibadah dan amal-amal kebaikan. Tidak ada kemampuan untuk menghindari dosa dan maksiat serta kejahatan kecuali atas petunjuk Allah. Manusia ini aslinya tidak iso apa-apa, tidak duwe kekuatan apa-apa. Menungso kaya kabel ngelewer ngelimpruk, tidak duwe kekuatan apa-apa. Lo kabel kaya iso ndadekno lampu murup, soalnya nyambung nang setrum. Menungso padha karo TV gletak, ya gak duwe kekuatan apa-apa TV gletak. Lah TV kok metu suarane ana gambare, mergo nyambung nang setrum. Ayo jawab, cek gak ngantuk. Menungso kaya kabel lho ngelimpruk, gak duwe kekuatan apa-apa. Kabel kaya iso ndadekno lampu murup, soalnya kabel mau nyambung nang gitu dong. Menungso kaya TV gletak, gak duwe kekuatan apa-apa, gak iso apa-apa. Lah TV kok metu gambare ana suarane, soalnya nyambung nang.
Makanya menungso sampean kabeh iku asli gak iso apa-apa. Sampeyan lek kepengin iso apa-apa kudu gelem nyambung nang iya, kudu gelem nyambung nang Maha Setrum. Siapa? Allah Subhanahu. Tak kasih contoh ya, kalau manusia ini aslinya gak iso. Pak dudulno sampean. Hui. Hui. Nek ana arek bodoh, lek wong Malang ngarani goblok gitu. Terus di sekolah no, anggite guru iso minterno no ta? Gak iso, kiai yo gak iso. Kiai lo gak iso minterno. Makanya ono arek nakal yo, terus di pondokno puluhan tahun. Mulai yo tetep nakal. Ya cuma tulisannya rada apik ngono. Makanya guru gak iso. Coba andaikan manusia itu bisa, umpama menungso itu iso, orang yang paling sehat dan hidupnya paling panjang, usianya paling panjang, hidupnya paling lama itu dokter. Baleni. Umpama menungso iku iso, wong sing paling sehat, umure paling dawa, iku dokter. Soalnya dokter iki paling ngerti penyakit, paling ngerti obatnya. Umpama menungso iso, halo? Wong sing paling sehat, umure paling dawa, sapa? Dokter. Dokter ngerti penyakit, ngerti obatnya. Tapi kenyataannya ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Itu bukti lek menungso gak iso. Ada loh dokter spesialis kulit nih kudiken. Memeriksa pasien sampai ukur kulit. Padahal spesialis kulit. Andaikan manusia bisa. Kenyataannya ada dokter spesialis kandungan, tapi gak iso meteng. Ya iso mana orang meteng kok. Emang bukti kalau manusia itu nggak bisa apa-apa. Ngono loh. Andaikan manusia itu bisa, maaf, orang yang pakaiannya paling bagus itu penjahit. Soalnya penjahit itu pinter nggawekno pakaian wong model-model motif. Tapi lihat ya, taman BE duwe tonggo penjahit, pakaiannya lah elek-elek. Apa mana penjahit wedok ya, nganggo daster, sampai kalungan meteran. Daster iki kelek wis bedah sik timbul. Lumbrak. Soalnya sing api-api didol. Acur ya wis. Loh, andaikan manusia itu bisa, omah sing paling apik iku omahe tukang. Tukange kok pinter gawe omah wong model-model apik-apik ornamene. Tapi tonton tangga sampean sing dadi tukange rata-rata omahe gorong dadi. Kak kober gawe omahe dhewe. Loh, lek omonganku salah oleh dibantah kok. Andaikan manusia bisa, anak yang paling pinter itu anaknya guru. Soalnya secara dohir guru ya pinter, bisa minterno anaknya uang tak. Jadi umpama menungso iku iso, anak yang paling pinter itu anaknya guru. Tapi kenyataan ada anaknya guru sekolah di kelas itu peringkatnya sejumlah muridnya. Mulane kiai niku rata-rata putrane dipondokno nang kiai liya. Soale apa? Gak iso mulang dhewe. Sak jaduk-jaduke kiai gak kira iso mulang anake dhewe. Paling iso mulangi anake dhewe iki nek tingkat dasar tok. Lulus MI, lulus SD harus dipondokkan ke kiai lain. Termasuk anakku. Loh iya, anakku lulus SD langsung tak pondokno. Saya sadar, saya bapaknya gak iso mulangi anake dhewe. Istri saya, ibunya, nggak mungkin bisa ngulangi anak itu. Jadi rumah ya ada pondok pesantren, ada sekolahan. Tapi kalau anak saya mondok nang omahe dhewe, sekolah nang omahe dhewe, kami rada diuwong. Misalnya anak saya nakal gablek,
gak sekolah, gak ngaji, ustadz-ustadznya gak mungkin wani nuturi. Ustadz endi wani nuturi anak kiai ini? Pengen kualat. Gak jadi uang, makanya pondok. Yang kedua, anak kalau udah lulus SD, lulus MI, nah itu wis ngerti bener api, elek salah, wis ngerti, iso bedakno, makanya cepet di pondokno. Aman, bapaknya sekali-kali subuh kawanan kan aman. Itu kawanan. Terus manusia ini asli nggak punya apa, semua milik Allah. Manusia nggak punya apa-apa. Maka ini resep ya, ini rumus ya. Kalau hidupmu ingin tentrem, ingin bahagia, jangan pernah merasa memiliki. Titik. Kamu netok. Kalau hidupmu ingin tentrem, ingin bahagia, kuncinya jangan pernah merasa memiliki. Orang yang merasa memiliki suatu saat pasti kecewa, suatu saat pasti gelisah. Kenapa? Karena dia merasa kehilangan. Nah kalau nggak merasa memiliki, nggak mungkin merasa kehilangan. Kehilangan opo, nggak gablek opo. Maka orang yang hidupnya paling tentrem itu dia pinter. Jadikan pakai rumusnya tukang parkir. Pakai rumusnya tukang parkir mesti tentrem. Tukang parkir itu meskipun dikasih mobil berapapun, dikirimi mobil mereknya bagus-bagus, harganya mahal-mahal, mewah-mewah, nggak pernah bangga, nggak pernah sombong, biasa. Ya cuma ditoto, ditepakno. Begitu mobil diambil sampai habis, ya nggak sedih. Cukup. Nggak ada tukang parkir mobil dijukuk kok diganduli. Ojo. Tukang parkir gendeng. Nyantai. Dikirimi mobil tak bau pirang-pirang, macam-macam merek, larang-larang api-api. Gak sombong, biasa, cuma ditoto. Malah nih gue wis gak kamot, sepurane ya wis gak kamot. Sorry, gak nerima saya. Nanti mobil diambil sampai bersih, ya gak susah, gak sedih, cukup kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena tukang parkir itu nggak pernah merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Masa kalah kalau tukang parkir? Nggak pernah merasa memiliki, cuma merasa dititipi. Orang dititipi sombong, pantas apa enggak? Cuman dititipi kok sombong, pantas apa enggak? Ya enggak pantas blas. Misalnya ya, Mas, aman tak titipi mobil kan, mobilku rada apik. Misalnya, aku titip ini ya, soalnya mau ke lokasi pengajian, medannya sempit, mobil nggak bisa masuk. Nah, saya jalan kan, nah begitu aku berangkat, langsung tak titip, yes, mobil, ini. Gak nemu duit kok disombong, dititipi jabatan, dititipi amanah berupa pangkat jabatan, sombong, gak pantas. Ada apa enggak? Dititipi amanah pangkat jabatan sombong, ada apa enggak? Ada, aku tahu orangnya. Namanya aku tahu, namanya Raja Fir'aun. Iya toh, Raja Fir'aun toh. Makanya sekarang kalau ada orang dititipi pangkat jabatan kok sombong, berarti dia tuh anak buahnya Raja Fir'aun. Gak pantes dititipi pangkat sombong, ini titipan kok disombong no. Tak kira dukure pangkatmu, ente-enteane ya almarhum. Itu loh, dititipi amanah jabatan, berarti dokter sombong, gak pantes. Pikir sing jero, dokter iki dalane pangan iki teko wong gering. Sombong gak pantes blas. Olehmu rezeki lho, perkara wong gering. Berarti kan mentolo mangan kayane wong gering. Ngono kabeh sombong. Lho ini kan sesuai moto to, aku ndadani moto kok iki. Lho ini aku wis membuktikan kayak tulisannya smile, aku ning kene yo smile kok. Ngono lho. Pokoknya wong sombong gak pantas blas, kemana dokter gigi yo lek dhuwit perkara owo-owo cangkeme wong. Olehmu duwe perkara nyangapi cangkeme wong kok.
Yang paling parah dokter lho, ada rumah sakit jiwa yang mentolo mangan kaya wong gendeng. Lu ngono kok kate sombong. Kan udah jam 5. Ya iya. Nah terus lagi amanah itu harus dirawat, harus dijaga. Karena kalau nggak dijaga, nggak dirawat, yang nitip pasti marah. Misalnya sampean nitip motor, sampean tinggal di pasar, begitu sampean balik, spionnya pecah, knalpotnya protol, terus bempernya remuk, marah nggak sampean? Marah, titipan dirusak. Maaf, lah sampean iku dititipi anak telu ae karo Gusti Allah kok rusak kabeh anakmu. Sing barepe itu kan mendem. Sing nomor loro nyopet, sing nomor telu gendak. Pasti Allah marah. Pasti Allah marah. Titipanku kok kon rusak ngomongin. Allah pasti marah. Nah ini secara umum Indonesia ini amanah, titipan dari Allah buat kita. Dan amanah yang berupa Indonesia ini nggak gratis. Dulu melalui tetesan keringat, air mata, bahkan darah, nyawa. Jangan sampai dirusak. Ini Indonesia ini amanah, titipan. Ojo sampai dirusak. Rusaknya kenapa? Ya karena kita nggak bisa menjadi warga negara yang baik. Ini sama dengan merusak titipan Allah. Secara umum saya gitu, dunia ini amanah dari Allah. Untuk siapa? Untuk manusia. Hei manusia, aku ciptakan dunia ini untuk kamu. Bukan untuk malaikat, bukan untuk jin, bukan untuk siapa-siapa. Tapi untuk kalian makhluk yang bernama manusia. Ini titipanku, jaga dengan baik, pelihara dengan baik. Jangan sampai rusak. Lah kalau dunia yang merupakan amanah dari Allah ini rusak, Allah pasti marah. Siapa yang merusak? Ya manusia yang dititipi. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Halo. Rusaknya dunia itu karena rusaknya moral dan perilaku manusia. Maka kalau dunia ini udah rusak gara-gara kerusakan moral, kerusakan perilaku, Allah marah. Kalau Allah udah marah, itu Allah merintah, Allah nyuruh makhluk yang lain untuk demo. Itu manusia yang aku bangga-banggakan, aku andal-andalkan, udah nggak sesuai dengan harapanku. Akhirnya Allah menyuruh makhluk yang lain untuk demo. Hujan, demo, siap. Akhirnya hujan itu demo, turunnya nggak rintik-rintik, cilik-cilik, enggak. Mudune hutan kau gede-gede, kelotak, hujan es. Nah, wong Malang kali nggak ada stroke. Kan berarti es stroke. Kari gelek sirup, kari gelek tegan. Angin, demo, siap. Mono angin nggak mau berembus biasa kalau udah demo. Berembusnya makin kencang, jadi topan, jadi lesos. Ini kerusakan makin parah yo. Puting beliung. Coba ngomong pentil muter. Yang entek pentil biro ae. Bumi demo siap. Akhirnya longsor. Grutuk. Bumi demo. Terus gempa. Gempa nek biyen ning skalanya cilik, walaupun lama durasinya nggak begitu merusak. Zaman biyen gempa nggak begitu merusak tuh ya. Rumah kayu mek kriet. Lampu yo goyang nggak karo-karuan, tapi nggak merusak, genteng lo gak melorot. Misuk menunggu iso cerita sak kancae. Saman mambengi krasa. Iya jam 10 ngono lho. Aku kate ngejeng yo terantanan wae iku. Lah aku yang bayang yo ndut-ndut ngono. Jadi gempa biyen ku asyik. Apa? Wonge sopan apian, makanya gempa biyen yo sopan apian. Enggak merusak. Wong saiki ngerusak. Wonge pencilaan, gempa melu pencilaan. Enggak usah lama-lama, sebentar aja. Tapi skalanya yang besar. Gempa yang ngagetno ngono.
wes luluh lantak hancur lu. Itu. Laut siap demo muntah segoro nih. Iku munggah nang darah. Nilai kerusakan manusia makin parah, moral nggak kena ditandani. Yang mimpin demo ratunya yang bernama Al-Mukarramah Bunyai Tsunami radhiyallahu anha. Itu kalau udah mimpin demo tunggu kehancurannya. Iya, gunung siap demo, akhirnya gunungnya ngentot. Ya maaf ya, kalau manusia yang demo, ya polisi turun jalan. Kok turun maksudnya turun mengamankan, memberikan pengamanan. Kalau yang demo manusia, yang turun polisi. Nah kalau yang demo gunung, siapa yang turun? Mbak Marijan. Lewat. Mbak Marijan harus berangkat dhisik. Lho kono harus ketemu karo Mbak Surip. Ngobrol ya ono. Ya apa Mbak Surip kabare? Api Mbak Marijan. Misalkan kok sawangane lenger-lenger lapo sih Mbak Marijan? Aku bingung Mbak Surip. Lapo? Gunung-gunung kate ngentut kabeh. Dari Mbak Surip, kepengen merono ah. Ayo tak gendong. Gendong. Ya Allah. Makane wis ngono iku. Nek saiki menungso lek demo yo aneh-aneh. Kayaknya tadi di awal kan saya sampaikan kalau secara dohir Islam ini nggak asing sekarang, malah semakin syiar. Saiki biyen takbir nang masjid kok. Saiki di dalan-dalan itu takbir, demo takbir. Saya itu sering ngisi di Mapolres ngaji bareng kali bapak-bapak polisi, sering saya. Banyak yang curhat ke saya, mengeluh, Pak Ustadz, saya ini gregetan sama orang-orang demo. Gregetan gimana? Gak masa demo ngelempari polisi pakai batu sambil baca takbir kayak lempar jumroh ya. Apa dikira kami ini setan apa? Nah polisi diantem waktu Allahu Akbar. Nah yang balang jumroh. Berarti kan dianggap polisi ini setan. Karoan lek demo karo miso-miso, sing dipisui ku luwih apik. Sing elek sing miso kan jelas. Demo karo miso-miso. Tak ada contoh sapa ngomong contohnya. Karoan lek karo miso-miso, niku sing dipisui apik, berarti sing miso sing elek. Lha iki maca takbir. Kesane kan sing diantem iku sing elek. Balang jumroh kan balang setan. Bismillahirrahmanirrahim. Gregetan aku Ustaz. Akhirnya tak jawab, ya nggak usah marah, nggak usah gregetan, nyantai aja. Mau sampean yo Islam, yo jawaban sami Allahu liman hamidah. Mau sakit biar Allahu Akbar terus, lah kapan iktidale? Sami Allahu liman hamidah ya kapan? Nyantai ya, jadi polisi tak mau menyantai ya Mbak. Saiki atribute Islam wis gak karu-karuan. Wong demo iki bendera la ilaha illallah gobat abitno. Bendera tulisane la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku kuwatir menilai wayang najak ditalkin. Pak, taman nyebut Pak, muncul la ilaha illallah Pak. Mau mesti ditulis nang bendera Pak. Artinya itu ucapno, pahami, encepno ning hatimu la ilaha illallah itu, sehingga kamu betul-betul merasakan kehadiran Allah, menyadari kebesaran Allah. Allah selalu hadir. Kate elek, kate nakal, kate maksiat gak wani. Lah nek terima mbok obat abitno tok ya malah menunggu sampeyan akhir. Kok ditalken la ilaha illallah. Enggak, mesti tulis nang bendera kok. Embo. Aku nek mikir saiki yo piye ya. Gimana? Ziarah kubur itu syirik, ziarah kubur itu syirik, nyembah patok. Kok iso nyembah patok? Wong sing ngarani ngono iku soalé durung tau. Makane lek ana sing ngomong ziarah kubur itu syirik, nyembah patok, jan ae. Ayo ta sampean melu. Anjene sampean durung tau weruh kok ziarah kubur iku lapo.
rumangsane nyumbah patok disosori ngono. Anjene gak tau weruh, jangan njak weruh. Oh, tibake ngene. Ini bukti orang Islam itu harus baik, bukan hanya dengan Allah, bukan hanya dengan sesama. Karo wong mati no apik, bendina diceluki. Wong Islam karo wong mati bendina apik, bendina diceluki tiap hari lo dipanggili. Jama'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dengan orang baik saja kita, dengan orang yang sudah mati saja kita disuruh baik, kok apalagi dengan orang yang masih hidup. Ngono lho. Niki maksudnya kok ora kok berarti pasien sing wis parah yang masih hidup itu segera dimatikan ngono ya ora. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wes. Berikutnya akidah lali mikir. Di rumah sana yang ceramah syukur jeplak ngono. Oleh mari gitu. Gini ya, saya itu berpikir gini. Iya timbangannya diarani lali. Kita di dunia ini perantau. Semua kita di dunia ini perantau. Bukan penduduk asli maksudnya. Kita di dunia ini bukan penduduk asli. Kita ini perantau. Suatu saat pasti pulang. Betul? Namanya perantau. Makanya orang yang sudah selesai merantau di dunia ini disebut berpulang ke rahmatullah. Karena merantaunya sudah selesai. Kenapa harus berpulang? Ya cuma perantau. Perantau nggak boleh menetap selamanya, melanggar hukum. Nggak mau pulang, dipulangkan paksa, deportasi kok. Gampang Allah pengen memulangkan paksa itu. Brono teleler, bres, bablas. Mulai. Maka perantau harus mikir pulang. Halo. Ada perantau kok nggak mikirin pulang, itu perantau on. Namanya perantau harus mikirin pulang. Kita ini memang perantau. Dulu kita merantau di alam azali. Berapa lama? Hanya Allah yang tahu. Kemudian merantau lagi di alam arwah. Setelah itu merantau lagi kita di alam rahim, di alam kandungan. Ini loh ketika kita berada di alam kandungan, betapa jasa ibu kita, Masya Allah. Oh, gak mungkin tergantikan, gak mungkin terbayarkan, gak mungkin terbalaskan. Jasanya makku, makmu, mak kita semua. Ayo bareng-bareng. Makku, makmu, mak kita semua. Coba saya urut ya. Allah mempercayakan kita hidup di alam yang alam itu digembol sama makku, makmu, mak kita semua. Hamil, ya Allah, mulai hamil muda, sakit, muntah, kering. Muntah itu sakit, tapi kalau bisa keluar biar lega. Lah perempuan hamil muda itu muntah kering, nggak mutu apa-apa nih. Muntah itu sakit, tapi kalau bisa keluar biar lega. Lah ini nggak mutu apa-apa nih, sakit. Dan kandungan itu nggak makin kecil, makin lama makin membesar, makin membesar. Makku, makmu, mak kita semua mudah mendeket, jalan makin susah. Kalau kandungan udah gede kayak gitu, tiga mereng ampok, tiga melumah sesek, tiga murep remek. Insya Allah. Terus melahirkan sakit tiada terpercaya. Terus kayak dikelompok kulit sak dagingnya, sakit. Cucuran air mata, bersimbah peluh, berlumuran darah, taruhannya nyawa, pilihannya cuman kalau nggak hidup ya mati. Sakit luar biasa. Yo gak tahu sih, cuma yo ngerti ukurannya. Coba pikir nggak sakit gimana? Wong masuknya 4 gram, keluarnya 4 kilo. Engkau punya anak yang naker gitu. Sakit. Melepuh cuma 4 gram, metu jadi 4 kilo. Ibu
angen-angen dalan iki. Ya justru iku makane loro. Lahir kita, emak kita masih bersimbah darah, masih menahan sakit, tapi tersenyum karena kita selamat. Alhamdulillah. Nah, setelah itu kita sebagai bayi kerjanya cuma nyusahin emak. Coba dipikir, emak nyusahin emak. Malam emak lagi tidur baru 5 menit terpejam mata yang gayur-gayur tuh. Dia nangis. Gak meneng-meneng lagi gak dijejeli pentil. Gak meneng lagi gak dijejeli pentil. Ngejejeli pentil nyut warek turu. Emak gayur saya 3 menit ganti bapak. Coba. Emak kita lagi makan, kita di pangku. Mangan sih elek 3 sendok. Marahkah emak kita? Enggak. Justru malah dilem, pinter rere anaknya, ngerti mamai mam ditambahi vitamin, dianggap vitamin. Ditimang-timang, diutang-utang, anak ganteng, padahal ireng korengan, anak ganteng. Gak ada cinta semurni setulus cinta ibu ke anak. Gue salah sampai saya gerang-gerang, mau kita bayar pakai apa, mau kita balas pakai apa. Makanya silahkan ziarah ke wali mana saja silahkan, tapi makmu jangan pernah lupakan. Sampean ziarah loh, ini wali sewu percuma sampean. Kalau emak sampean nggak pernah sampean ziarahi. Ziarah itu apa sih? Sambang. Lek sewu dia paranono, lek wis mati otak anono kuburane. Tambang tuh jenenge. Ziarah pokoknya nyambang menae nang kuburan, longgo, gak ada ndonga, gak ada tahlil, gak ada maca apa-apa. Longgo tek nang duwe yo. Gak apa-apa. Iku ziarah wis ah. Oleh. Wong ziarah nang kubure wong tuwa, gak tahlil, gak ndonga, gak zikir, gak lapo-lapo. Oleh niku padha karo nyambangi nang omahe wong tuwa gak nggawa jajan. Mulai wong tuwa wis seneng. Apa maneh wong tuwa rada gering-gering titik. Lah lek ziarah nang kuburan wong tuwa tahlil ndonga, ya akal. Lah iku padha karo dolen nang omahe wong tuwa karo nggawa jajan, malah sumeneng ngono lho. Hoi. Sekarang merantau di alam dunia, habis ini nanti merantau lagi ke alam kubur. Pernah dengar kan alam kubur? Pernah dengar alam kubur? Masa sama nggak kepengin dolen-dolen merono? Ya jalan-jalan lah sekali-kali. Alam kubur itu seru banget saiki. Penduduknya semua akeh. Para rasul udah di sana semua, para nabi udah di sana semua. Kekasih-kekasih Allah, para wali udah kono, mbah-mbah sampean wis nang kono. Kari sampean nyeguru. Kapan rencananya sampean? Terus merantau terus, nanti kita ini merantau. Nah sekarang saya berpikir gini, halo, saya Anwar Zahid. Siapa ngomong seru? Saya loh, ini saya nggak bakal siapa-siapa saya. Kalau misalnya saya ingin masuk ke surga kok mengandalkan amal saya, ibadah saya, rasa-rasanya harapannya Kalau saya ingin masuk surga dengan mengandalkan pahala saya, ibadah saya, kemungkinannya sangat kecil. Bahkan bisa dikatakan kemungkinannya nggak ada, harapannya nggak ada. Karena saya tahu berapa ibadah saya tahu berapa banyak sholat saya tahu berapa banyak puasa saya, berapa banyak sedekah saya, berapa banyak bacaan Quran saya, berapa istighfar saya yang paling tahu. Saya juga tahu berapa banyak dosa saya, berapa banyak maksiat yang saya lakukan, berapa banyak kezaliman yang saya perbuat, saya tahu. Makanya jujur, kalau saya ingin masuk surga mengandalkan amal saya, ibadah saya, rasa-rasanya nggak ada harapan. Ini saya. Jujur ya. Apa maneh ngono iku? Apa kon? Udah mau gelek sasaran. Kita semua harus jujur mengakui seperti itu, betul? Terus saya itu berpikir, Nabi Adam yang sudah tinggal di surga, cuma gara-gara melakukan kesalahan satu kali, memakan buah khuldi, dikeluarkan. Padahal udah tinggal di surga.
cuma gara-gara kesalahan satu kali dikeluarkan. Lah kita yang kesalahannya nggak terhitung kok malah pengen masuk. Situ waras. Waras. Nabi Adam sing wis manggon nang swarga lho, wis enak-enak manggon nang swarga. Gara-gara kesalahan cuma satu kali saja ditokno. Lah kene sing kesalahane sak pirang-pirang kok malah pengen mlebu. Sampean sehat? Sampean waras? Untung kita punya Tuhan Allah yang tidak maha pendendam. Dan sifat dendamnya itu belum ditampilkan sekarang. Allah maha rahmah, maha ramah, maha kasih sayang, tidak maha pendendam. Andaikan Allah maha pendendam, entek wong malah. Begitu nakal langsung dihukum, begitu maksiat langsung disiksa. Ngintip kok ngadus, picek. Misalnya kok neblek bokong, kiting, ciker, pamane, nyambung langsung prutul lirune. Misalnya lo ngerasani, langsung rontok di lantai saya indil-indilin. Wong zino, barangnya puklek kiri menjuru. Enggak seperti itu. Enggak. Untungnya kita punya Tuhan Allah. Hai manusia, kata Allah, aku tahu dosamu banyak, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Aku tahu kesalahanmu besar, maksiatmu besar, tapi ampunanku, kasih sayangku lebih besar. Kalau kau mau menangis di hadapanku, aku akan tersenyum memandangmu. Kalau kau mau berjalan menujuku, aku akan berlari menyambutmu. Gusti Allah api. Jadi eling-elingin yo, sampean le sido nang swarga, be sido. Iling-ilingin nih. Be sampean meneh kok sido nang swarga. Demi Allah itu duduk mergo amalmu, duduk mergo ibadahmu, tapi mergo rahmate Gusti, mergo kasih sayangnya Gusti Allah. Ditenono be sido, be. Kan yo guru ngerti wong sing ngomongi guru karuan sido. Nek rencanane yo kepingin. Cuma iso tutuk kono tangga iki gak ono sing weruh. Anggite nek kepala rumah sakit terus warga. Malah kepala rumah sakit iki gak oleh mlebu swarga dhisik, lek anak buahe guru mlebu swarga kabeh. Berat. Kiai yo ngono, kiai gak oleh mlebu swarga santri-santrine umate guru. Gak oleh mlebu nang swarga dhisik. Anggite dadi kiai enak. Ono sing ngomong enak yo azan wisane. Ana sing ngomong enak yo kiai ku ning omahe duwe pondok, duwe santri wis oleh ganjaran mulang ngaji, cek ceramah nang dinding kok yo oleh. Ketemu ngono-ngono. Oleh ganjaran meneh iso dakwah di dinding, engko wayang mati dihauli didongakno sak pirang-pirang kenaan kiai ku. Gak kenaan. Soalnya kiai itu punya tanggung jawab besar, punya tugas berat. Kiai gak oleh mlebu swarga nek santrine jamaahe umate guru nang swarga. Ana wong dadi tanggane kiai kok bodho mlebu neraka. Iki meneh ndok akhirat sing dituntut yo kiyaine. Ana kuwi apa duwe tangga gak iso ngaji sampe tanggamu mlebu neraka. Ya apa tanggung jawabmu? Berat. Soale kiai wis ditakdir dadi ketua rombongan. Lho ketua rombongan ini tanggung jawab nang anggota. Mangane ketua rombongan nek rombongan nang ndi ana apa-apa sing urusan ketua rombongan. Gak oleh munggah nang bis, lek anak buahe, lek anggotane durung munggah kabeh. Nah ketua rombongan kok munggah bis duwisi langsung ora. Gak oleh ketua rombongan. Kiai yang ngono iku. Makane larang yo pantes. Jadi berat tanggung jawab itu orang. Yang kedua, mergo syafaate Kanjeng Nabi. Lah, oleh rahmati Allah, oleh syafaate Rasulullah, iki urip iki nggo ngabdi wis. Nah, lek sampean sing ndek rumah sakit kene, yo amal sosial iku ditingkatno. Ketua rumah sakit ini ibadah yang paling banyak pahalanya itu apa? Yo berusaha memanage rumah sakit ini sebaik-baiknya, gimana pasien ini bisa cepat sembuh.
Iku, lah saya kena kepala rumah sakit itu misalnya, bengi tahajud istighosah wiridan terus. Akhirnya ngantorin nang rumah sakit ini kawanan, rumah sakit semerawut aturannya, iki tahajudnya wiridane malah gak diterima. Karena tahajud orang-orang gak apa-apa. Mesin penting aturannya tertib. Lah Kapolsek misalnya poso terus sebagai polisi, poso akhirnya orang lapor dan saya kehilangan sepeda motor, aku lemes, posone gak keterima. Makanya ibadahnya Kapolsek, yopo wilayah hukum kecamatan kini ki aman, kondusif dari tindak pidana, tindak kriminal. Poso arang-arang gak apa-apa, yang penting aman. Lah Kapolsek poso terus maling menjamur, copet menjamur, gak diterima posone Kapolsek. Ngono lho. Iki alasan mulane aku ceramah ya arang-arang poso. Jadi lha nek lemes juga iso semangat kok poso. Ono bagiane dhewe-dhewe kok. Wes. Nah, jadi ini subhanallah, ini momen spesial, momen istimewa sahabat rumah sakit Al-Falet, subhanallah luar biasa. Direktur utama, para direksi, Pak Kepala Rumah Sakit, para dokter semuanya, saya ucapkan selamat, sukses, dirgahayu Rumah Sakit Al-Falet yang ke-100 abad ini. Mudah-mudahan makin manfaat, makin barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma sallimna wa sallim dinana sallim dunyana sallim akhiratana wa la tusallim ba'dana zu'i imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والعفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن المحبة وحسن المتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih segala perhatian, salah khilaf saya mohon maaf. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah acara ini. Sebelumnya mohon maaf, mohon foto bersama dengan panitia. Teman-teman panitia silahkan merapat ke depan sini untuk foto-foto. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Ikuti saya. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Ya, panitia mohon panitia segera mengambil posisi.